itu. Jadi sebenarnya ancaman itu lahir dari sebuah persepsi, bukan lahir dari sebuah fakta. Persepsi dibangun lalu dicarikan pembenaran-pembenaran yang pembenaran itu tidak pernah dijumpai di negeri ini. Nah, bagaimana dengan kecenderungan kriminalisasi ulama ya, walaupun beberapa di antaranya sudah dibebaskan misalkan. Ustaz Ismail melihat ini sebagai bagian dari itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa UI Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Bersama narasumber kita Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ismail sering mengatakan bahwa tahun 2022 politik Indonesia itu diwarnai dengan sekularisme yang semakin radikal. Apa yang Ustadz Ismail maksudkan dengan pernyataan itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri ini sejak dari berdiri sampai ini hari itu kalau kita menggunakan definisi yang dibuat oleh Syekh Muhammad Ismail dalam buku atau kitab Jahiliyah fi Asril Qurn, di sana dikatakan bahwa ilmaniyah atau sekularisme itu adalah ikomatul hayati ala ghairi asasin minad din, membangun struktur kehidupan di atas landasan selain agama, selain ad-din, selain Islam, itu sekuler. Nah, jika kita menggunakan definisi ini, maka Indonesia sejak dari merdeka dulu sampai ini hari itu sekuler. Gitu. Kenapa disebut sekuler radikal? Karena ternyata memang sekularisme yang diterapkan oleh rezim sepanjang Indonesia ada dari merdeka dulu sampai sekarang itu ternyata beragam-ragam. Nah, disebut sekuler radikal itu ketika sekularisme itu dibumbui dengan permusuhan terhadap agama, terhadap Islam. Gitu. Tentu pasti akan ditolak bahwa mereka tidak memusuhi Islam. Betul memang tidak memusuhi Islam dalam pengertian general gitu. Tetapi ketika kita bicara tentang politik Islam atau Islam politik, tampak sekali bahwa di mana aspirasi dari Islam politik adalah kehendak agar negeri ini diatur dengan Islam atau berdasar Islam, maka tampak sekali bahwa kekuatan sekuler yang kita sebut sekuler radikal itu dengan keras menolak. Dan penolakan itu bukan sekedar menolak, tapi juga melakukan serangan secara terang-terangan gitu. Meskipun kita tahu bahwa itu dibungkus dengan sebuah terma atau terminologi yang tampak masuk akal atau tampak indah. Sekarang ini dibungkus dengan sebutan perang melawan radikalisme. Gitu. Ini yang kita sebut sebagai sekuler radikal. Apa indikasi-indikasi bahwa Indonesia itu sekuler radikal begitu? Yang pasti adalah mereka menolak seluruh gagasan tentang Islam, ya, tentang Islam politik. Bahkan Islam masuk dalam politik pun sekarang juga dengan terang-terang ditolak melalui apa yang disebut politik identitas. Itu. Padahal kan kalau kita konsisten terhadap apa yang dikatakan oleh salah satu prinsip demokrasi itu kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat itu intinya adalah aspirasi rakyat, maka mestinya rakyat boleh beraspirasi berdasarkan apapun, termasuk berdasarkan agama. Tapi ini hari itu ditolak keras, lebih daripada aspirasi berdasarkan kesukuan misalnya gitu. Ini menunjukkan bahwa sekulerisme yang ada sekarang itu sekulerisme radikal, karena dia dengan sangat gamblang menunjukkan kehendak untuk menghentikan semua hal yang berbau Islam. Contohnya apa itu, Ustaz Ismail? Ya, jadi bahwa misalnya kalau ada orang punya pikiran
atau aspirasi penerapan syariah kafah, langsung dikatakan ini radikal gitu. Dan sekali orang disebut radikal itu pasti akan dianggap sebagai hal yang buruk gitu. Kalau dia kelompok yang harus dibubarkan. Kalau dia orang yang harus dihentikan atau harus disisihkan gitu. Dan saya kira ini sudah memakan banyak korban, ada banyak talenta-talenta di birokrasi yang tersisih oleh karena disebut atau dicap sebagai radikal karena dia punya pikiran-pikiran yang katakanlah menampakkan diri Islamis atau terlalu Islami. Nah, gitu. Itu jelas itu. Adakah kebijakan-kebijakan publik yang Ustadz Ismail nilai itu dipengaruhi oleh sekularisme radikal itu? Ya, saya kira sangat jelas. Misalnya kalau dalam politik tadi upaya keras untuk 2024 itu tidak ada politik identitas misalnya, itu di bidang politik itu. Kemudian di bidang pendidikan misalnya betapa negeri ini itu langsung heboh ketika ada guru yang sebenarnya tidak pernah ada setelah kita cari informasi yang lebih persis memaksakan kerudung atau jilbab gitu. Tapi ketika ada guru yang sekedar menasehati muridnya, itu sontak kemudian ditanggapi secara negatif, bahkan ada gubernur yang sampai mengancam-ancam akan memecat guru itu. Padahal apa yang salah dengan nasihat itu? Gitu. Mereka katakan bahwa tidak boleh ada paksaan terhadap jilbab itu. Lalu itu agama wong warna seragam putih abu-abu saja itu boleh dipaksakan kok. Masa kewajiban agama nggak boleh dipaksakan, kan begitu kalau dia. Tapi di dalam konteks arus pemikiran sekularis radikal tadi itu, yang begitu itu tidak boleh. Itu jelas itu. Jadi di bidang politik ada, di bidang pendidikan ada, kemudian di bidang budaya itu ada upaya untuk menghidupkan nativisme ya. Nativisme itu ada budaya-budaya lokal tanpa mengindahkan lagi apakah ini budaya ini sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Bahkan sebaliknya ketika ada orang yang mencoba untuk menyerang tradisi-tradisi yang dalam pandangan agama itu syirik, misalnya ada sesajen dulu, sesajen itu sampai dibuang atau ditendang, itu heboh dan dicari betul sampai ketemu orang yang melakukan itu. Seperti seolah-olah dosa besar. Sementara yang menghina Islam tampak sekali di sosial media dibiarkan saja gitu. Sebutlah kalau ini menghina sesajen gitu. Mengapa diperlakukan begitu sementara yang menghina Islam tidak? Nah, itu di bidang budaya. Lalu ada show off ya. Misalnya perempuan-perempuan melakukan semacam pawai atau apa dengan memakai kebaya, bahwa itu pilihan itu silahkan saja gitu. Tetapi kan itu ada semacam kayak opus gitu ya, against, perlawanan terhadap so-called ya, mereka sebut sebagai budaya bukan Indonesia, kerudung, jilbab itu. Nah kayak gitu, ini suasana yang terjadi di tengah-tengah kita. Dengan kebijakan kementerian, terutama kementerian agama ya, dengan memblow up moderasi beragama, itu bagaimana Ustadz Ismail menilainya? Ya itu juga, bahkan sebenarnya kalau kita lihat itu, ini satu hal yang sangat memprihatinkan bagaimana bisa Kementerian Agama itu justru menjadi garda paling depan dalam mainstreamkan, mengarustamakan moderasi agama yang tak lain adalah upaya penentangan terhadap Islam kafah gitu. Dan itu sudah berjalan di dunia pendidikan lagi, mengeliminasi materi-materi jihad dan khilafah dari 155 buku di lingkungan Kementerian Agama. Bagaimana bisa Kementerian Agama mengeliminasi pelajaran agama di sekolah agama, yang materi-materi itu sesungguhnya materi yang memang masuk bagian dari ajaran Islam dan sudah berpuluh tahun ada di situ, nggak ada soal, tiba-tiba digusur begitu saja hanya karena dianggap bahwa itu radikal gitu. Itu kan contoh permusuhan terhadap ajaran agama yang
dianggap radikal itu begitu nyata. Bagaimana dengan kecenderungan kriminalisasi ulama ya, walaupun beberapa di antaranya sudah dibebaskan misalkan. Ustaz Ismail melihat ini sebagai bagian dari itu? Iya, itu sisi lain untuk menggenapi apa yang dikatakan sebagai upaya perlawanan terhadap radikalisme. Radikalisme itu kan harus tampak pada 3. Pertama itu pada pemahaman, berarti pada ajaran, kemudian yang kedua pada organisasi, kemudian yang ketiga pada orang gitu. Nah, 3-tiganya itu disasar ini. Pada ajaran seperti yang tadi disebut, materi khilafah dan jihad itu digusur di 155 buku pelajaran agama di Kementerian Lingkungan Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, organisasinya sudah ada yang dicabut, BHP-nya dibubarkan, ya tidak boleh diperpanjang. Kemudian yang ketiga, orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Itu ada yang baru lalu Ustadz Farid Oqbah dan yang lainnya itu sudah divonis bahkan, dan di dalam pengadilan kan tak terbukti dia melakukan apa yang dituduhkan itu. Itu semua ini menjadi simpul gitu dari apa yang disebut sebagai upaya pengaruh utamaan moderasi agama yang tak lain sesungguhnya adalah perlawanan terhadap yang mereka sebut radikalisme, yang intinya itu adalah perlawanan terhadap Islam politik atau politik. Bagaimana dengan KUHP baru ini yang ada yang mengatakan KUHP ini sangat rawan bagi gerakan dakwah ya, karena ada semacam ancaman, dianggap ancaman terhadap dakwah, itu bisa dianggap ancaman terhadap negara misalnya. KUHP yang baru ini betul memang itu harus diwaspadai. Mengapa? Karena di dalamnya itu ada pasal-pasal yang sangat mudah dipakai gitu untuk menjerat siapa saja yang dianggap menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Paham yang bertentangan Pancasila itu di sana tidak definisikan secara definit gitu, hanya dikatakan seperti hanya undang-undang ormas itu, komunisme, marxisme, leninisme, dan paham lain. Nah, paham lainnya apa? Ironinya, ketika dulu waktu undang-undang ormas itu kita coba pertanyakan, kalau komunisme, leninisme, marxisme, waktu itu ada sosialisme, kenapa tidak ada kapitalisme? Apa kapitalisme sesuai dengan Pancasila? Sampai ini hari nggak terjawab. Gitu. Jadi paham lain itu sebenarnya adalah redaksi untuk memuat segala hal yang di situ berbau Islam gitu. Jadi nanti menggunakan redaksi ini. Nah, ini yang harus kita waspadai, dan saya kira sangat mungkin karena kita tahu bahwa salah satu poin penting dari penegakan hukum itu apakah ini untuk keadilan atau untuk politik kekuasaan. Nah, ini hari kita melihat kecenderungan yang sangat kuat bahwa penegakan hukum itu untuk kepentingan politik kekuasaan, bukan untuk keadilan. Iya, terakhir Ustaz Ismail, pihak yang mengatakan bahwa radikalisme itu ancaman, karena ini sebagai respon ya terhadap menguatnya apa yang mereka sebut sebagai arus Islamisasi di berbagai sektor politik, pendidikan dan sebagainya, dan ini bisa mengancam negara ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu mereka katakan sebagai bentuk pembelaan mereka terhadap negara, dan itu suatu bentuk perjuangan gitu. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini kan persepsi atas sebuah perkembangan yang sesungguhnya perkembangan itu sudah berjalan sekian lama dan aman-aman saja, nggak ada masalah. Jika ada masalah di negeri ini, bolak-balik orang pasti menyebut adalah korupsi, separatisme, ya kan, liberalisme budaya, kemudian sinkretisme agama, bahkan kemudian neoliberalisme, neokolonialisme, masuknya asing dan asing, kekuatan ekonomi, politik dari luar, itu selalu disebut. Tidak pernah ada yang menyebut ancaman Islam gitu, ancaman apa yang disebut Islam, semangat berislam, tidak ada. Sampai lahirlah kekuasaan yang kemudian membawa persepsi seperti itu. Jadi sebenarnya ancaman itu lahir dari sebuah persepsi, bukan lahir dari sebuah fakta. Persepsi dibangun lalu dicarikan
pembenaran-pembenaran yang pembenaran itu tidak pernah dijumpai di negeri ini. Bahkan aksi yang hebat 212 kan juga tidak berakhir dengan kerusuhan. Selalu pembenarannya itu diambil dari luar. Lihatlah negara ini, lihatlah negara itu, gitu. Sementara hal-hal yang jelas-jelas merusak seperti yang tadi saya sebutkan itu tidak pernah diangkat, tidak pernah disebut, seolah-olah itu tidak terjadi, padahal itu terjadi, gitu. Liberalisme budaya, ya kan, korupsi, bahkan sampai ini hari tidak terselesaikan. Itu semua mestinya dianggap sebagai ancaman. Jadi ini sebenarnya semacam false flag, gitu. Jadi upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama, gitu. Publik itu dibawa seolah-olah negara ini terancam oleh radikalisme, oleh Islam politik atau Islam kafah. Padahal tidak, kan, gitu. Coba tunjukkan siapa gitu di antara mereka-mereka yang dianggap sebagai radikal itu yang korup. Yang korup itu kan justru mereka-mereka yang mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila, itu kena OTT. Coba kita bisa tunjukkan orang-orangnya, gitu. Tapi yang ini kan enggak. Terakhir Ustaz Ismail, bagaimana sikap umat Islam dalam tahun 2023 ini? Ya. Yang pertama tentu saja adalah kita mesti istiqomah, gitu. Ada satu nasihat bagus yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ala innal kitab wa sultana sayaftarikun. Al-Quran dan penguasa itu akan berpisah, kata Nabi, gitu, dalam sebuah hadis. Apa tandanya penguasa itu berpisah dari Al-Quran? Yaqduna li anfusihim. Dia mengambil keputusan untuk kepentingan dia, tidak berdasarkan kepada Al-Quran. Seperti saya kira apa yang terjadi ini hari terlihat itu, ya kan? Kalau berdasarkan Quran tidak akan mungkin memusuhi Islam, tidak akan mungkin menggusur materi-materi Islam, tidak akan mungkin mendolimi para ulama, gitu. Karena Quran mengajarkan untuk memuliakan orang yang memuliakan agama Allah. Kalau keadaan itu terjadi, apa nasihat Rasulullah? Rasul mengatakan, "Fala tufriqul kitab." Jangan kau memisahkan diri dari Al-Quran, gitu. Apapun yang terjadi. Nah, nasihat itu ditutup hayat dibilang mautun fi taatillah, mati dalam taat kepada Allah itu khairun min hayatin fi masyiatillah, daripada hidup dalam maksiat kepada Allah. Jadi 2023 saya kira umat Islam harus kokoh memegang agama ini, karena agama ini adalah milik kita yang paling berharga. Nabi mengatakan as-sabiru ala dinhi kalbiti ala jamri. Jadi memang akan datang suatu masa di mana orang yang sabar memegang agama itu seperti orang memegang bara api, gitu. Akan refleks dilepas, tapi ini bara api yang sangat berharga, itu agama kita. Maka kalau kita lepas ya akan kehilangan agama kita. Karena itu apapun harus kita hadapi dengan istiqomah, gitu. Insya Allah kuncinya istiqomah. Ya, insya Allah kita akan menemukan jalan perbaikan. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih atas wawasan-wawasan yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat kepada para pemirsa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi fokus yang membahas tentang bagaimana umat Islam menghadapi tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.